Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam persekutuan PB pada sore hari ini. Mari kita persiapkan diri dan kita mengingat kasih Yesus betapa indahnya. Kita nyanyikan kasih Yesus, sungguh indah di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa kepada setiap kami. Walaupun di tengah-tengah kehidupan pandemi saat ini, kami bersyukur karena semua kemurahan Tuhan, akhirnya pandemi pun sudah berkurang ya Tuhan. Kami rindu untuk bertatap muka. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menyediakan waktu kepada kami untuk kami datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk karya agung-Mu ya Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami juga bersyukur acara ulang tahun dari PW sudah berjalan baik lancar. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Engkau hadir, Engkau memberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan, dan kami juga tak lupa berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga urapi supaya apa yang disampaikan juga lebih mengenal siapa Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita nyanyikan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana
setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Firman Tuhan pada sore hari ini dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Sucipto. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore ibu-ibu sekalian, senang bisa kembali berjumpa untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sekali lagi kesempatan bisa sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya mengajak untuk membaca hari ini dari satu bagian firman Tuhan, 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 2. Begini bunyinya ya. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang barusan kita baca adalah bagian dari doa Hana, seorang wanita Israel. Hana berdoa bukan sekedar doa, tapi ia berdoa menaikkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ia baru menerima pertolongan Tuhan yang telah membantunya, menolongnya keluar dari satu masalah yang sebetulnya tidak ada jalan keluar buat manusia. Masalah yang terjadi bukan untuk waktu yang singkat, tapi bertahun-tahun lamanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian sudah kenal ceritanya, tapi bagi yang belum, bisa membaca lebih lengkap di kitab 1 Samuel mulai pasal pertama, ayat pertama ya. Hana ini adalah seorang
istri dari seorang pria Israel yang namanya Elkana, ya. Mereka menikah, tidak disebut berapa tahun lamanya, tapi Hana mempunyai satu masalah yang besar, apalagi di zaman itu, yaitu ia mandul. Dalam pernikahan entah berapa lama ini, dia tidak punya anak, ya, dia belum Tuhan karuniai anak, ya. Sehingga itu menjadi sesuatu masalah yang sangat berat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau masalah-masalah yang lain, ya, masalah mungkin kekurangan uang, masalah ndak ada makan, masalah ini dan itu, kita masih bisa cari jalan keluarnya, ya, dengan usaha kita, ya. Tapi kalau bicara soal bagaimana Hana ini ndak punya anak, jelas-jelas ini masalah yang sangat berat, sangat pelik, ya. Firman Tuhan mengatakan sudah menikah sekian lama dia tidak punya anak, ya. Kalau kita membaca kisahnya, waktu dikisahkan di pasal yang pertama, masalah Hana ini bukan cuman sekedar dia nggak punya anak, tapi ada masalah yang lain, yaitu bahwa suaminya ternyata punya istri yang lain yang bernama Penina. Dan celakanya, madunya ini, istri yang kedua ini, ya, ternyata punya anak. Jadi jelas kalau kembali ke soal medis seperti yang zaman ini sering orang lihat, Elkana tidak punya masalah dalam dirinya, ya. Buktinya dia bisa punya anak dari Penina. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kisah rumah tangga Elkana, Hana, dan Penina ini sebetulnya merupakan memberi kepada kita satu gambaran kondisi yang tidak jauh beda dengan hidup kita hari ini, ya. Bukan spesifik soal rumah tangga dan soal anak ada atau tidak ada, ya. Tapi saya ingin bicara soal masalah kehidupan yang yaitu juga tidak terlalu mudah dalam yang kita alami, ya, apalagi selama sudah 1,5 tahun terakhir wabah corona ini terjadi. Ada masalah-masalah yang mungkin bisa dengan mungkin sedikit relatif mudah kita selesaikan, ya. Tapi kenyataannya ada masalah-masalah yang lain yang cukup besar yang kita tidak bisa selesaikan dengan mudah. Nah, kalau kita berkaca dari kehidupan rumah tangga Elkana, Hana, dan Penina ini, jelas sebagian dari masalah itu disebut-sebut datang dari Tuhan. Ya, dalam pasal yang pertama kita membaca bagaimana Hana menyimpulkan, dan sebetulnya kebanyakan orang hari itu menyimpulkan, ketika seorang wanita itu tidak bisa hamil, tidak punya anak, ya, seringkali itu dikait-kaitkan sebagai satu hukuman Tuhan atau tindakan Tuhan paling tidak, ya. Tuhanlah yang menghalangi seseorang wanita itu untuk bisa hamil. Apalagi sekali lagi dalam kisah rumah tangga ini kita membaca Elkana bisa dikatakan tidak ada masalah, ya, dengan dirinya secara jasmani. Dia bisa punya anak dari istri yang lain, ya. Jadi masalahnya ada pada Hana. Dalam hal ini disebut-sebut Tuhanlah yang menutup kandungan Hana, ya. Itu yang dipercaya hari itu, ya. Dan ya sebetulnya kita bisa katakan dalam perjalanan hidup kita, ya, kadang-kadang memang Tuhan bisa saja, ya, entah mengizinkan atau bahkan mendatangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Loh, Tuhan itu maha baik, masa ia mendatangkan kesulitan dalam hidup kita? Nah, ingat, ini bedanya antara Tuhan dan manusia. Kalau manusia, ya, sengaja atau tidak sengaja, waktu mendatangkan kesulitan kepada dirinya atau kepada orang lain, ya, kepada manusia yang lain, ya, itu bisa dikatakan sebetulnya tidak ada kebaikannya, ya. Tapi kalau Tuhan itu Allah yang maha baik, Tuhan itu Allah yang maha kasih, kebaikan dan kasih-Nya kepada kita manusia itu sempurna, ya. Karena itu kalau Tuhan kemudian satu kali mengizinkan atau bahkan Tuhan mendatangkan kesulitan dalam hidup manusia, kita bisa mengimani bahwa kesulitan itu pasti adalah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini, ya,
kita bisa saja mengalami kesulitan, ya. Entah dari dunia, entah dari manusia yang lain. Tapi kadang-kadang bisa saja datang dari Tuhan. Tapi ingatlah ketika kesulitan itu datang, jangan buru-buru khawatir, kecewa, takut, dan putus asa. Karena bisa saja kesulitan itu datang dari Tuhan, dan kalau itu datang dari Tuhan, tujuannya pasti satu, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dalam kisah Hana ini kita lihat ya, bagaimana ketika Tuhan itu kemudian mendatangkan kesulitan kepadanya, menutup kandungannya, membuat dia bergumul bertahun-tahun lamanya, sampai kemudian satu waktu dia mengeluarkan nasar, janji ya di rumah Tuhan di Silo waktu itu di hadapan Eli. Kalau Tuhan engkau memperhatikan aku, kalau Tuhan engkau memberi aku bisa melahirkan, maka anakku laki-laki ini akan kupersembahkan seumur hidup untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, ya puji Tuhan, ketika kemudian akhirnya dia bisa melahirkan, mengandung dan melahirkan anak pertama yaitu Samuel, maka Samuel betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan, dan untuk seumur hidupnya Samuel menjadi pemimpin rohani buat Israel. Samuel lah yang memimpin Israel dari zaman tidak ada raja sampai kemudian bisa masuk ke zaman Saul sebagai raja pertama. Samuel itu jadi orang penting di Israel. Dimulainya dari mana? Dimulainya datang dari ketika Tuhan menutup kandungan Hana. Jadi ketika Tuhan mendatangkan kesulitan dalam hidup seseorang, jangan buru-buru sedih, khawatir, kecewa, putus asa, putus harapan. Karena Tuhan pasti punya rencana yang baik. Ya, itu terjadi dalam hidup kita. Nah, yang kedua yang saya ingin bagikan adalah masalah yang dihadapi oleh Hana atau dalam rumah tangganya ini tidak melulu datang dari Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan di pasal 1, Tuhan menutup kandungan Hana, betul. Tapi ada masalah lain yang terjadi dalam rumah tangga ini, bukan? Yaitu apa? Masalah konflik rumah tangga. Masalah yang terjadi adalah ketika Penina, si istri muda, si istri yang kedua dari Elkana itu kemudian karena dia bisa punya anak, dia jadi sombong, lalu dia kemudian merendahkan, menghina, meremehkan Hana sebagai istri tua, sebagai istri pertama. Ya, dan itu pasti mendatangkan situasi rumah tangga yang tidak baik, termasuk untuk si Elkana sendiri. Kita membaca dalam pasal 1 ya, nanti ibu-ibu bisa baca ketika Hana itu merasa sedih, merasa kecewa ya karena tekanan dari madunya si Penina itu. Lalu kemudian Elkana itu sampai satu hari berkata, "Kenapa sih kamu terus-terusan sedih? Memangnya aku ini enggak ini tidak cukup berharga ke aku dibanding 7 anak laki sekalipun?" Wah ya, jadi situasi rumah tangganya juga tidak baik. Ini terjadi kenapa? Karena Elkana jelas ya tidak mengikuti firman Tuhan ketika dia membangun rumah tangganya. Ya, dia punya istri lebih dari satu. Zaman itu mungkin masih normal punya istri lebih dari satu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan ya mengizinkan atau bahkan mendorong orang Israel, umat Tuhan, untuk punya istri lebih dari satu loh. Dari awal rencana Tuhan itu jelas ya, ada satu orang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk kemudian bersatu dengan satu orang wanita. Satu laki dan satu wanita. Itulah rencana Allah untuk pernikahan umatnya. Ya, bukan satu dengan banyak. Ya, atau banyak dengan satu. Tidak, bukan laki dengan laki, bukan perempuan dengan perempuan. Satu laki dengan satu perempuan. Itulah desain Allah dalam pernikahan. Walaupun kita membaca banyak tokoh-tokoh Alkitab ya, yang kemudian punya istri lebih dari satu, bukan berarti Tuhan itu sebetulnya senang dengan kondisi rumah tangga mereka. Kalau Tuhan tidak pernah berseru ya, menegur, mengutuki ya, atau kemudian menghukum, bukan berarti itu sesuatu yang tidak salah ya. Nyatanya dari setiap rumah tangga Israel yang punya istri lebih dari satu ya, coba lihat, pasti dalam rumah tangganya itu
ada kesulitan. Dalam rumah tangganya pasti ada yang namanya konflik-konflik terjadi. Ini namanya kesulitan yang terjadi karena kesalahan sendiri. Sekali lagi ya, tadi ada satu macam kesulitan yang datangnya dari Tuhan. Kalau kesulitan datang dari Tuhan, pasti itu ya karena Tuhan itu penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ya, tapi ada juga kesulitan-kesulitan yang didatangkan oleh diri kita sendiri sebagai manusia, ya. Nah, disinilah kita perlu hati-hati. Disinilah kita perlu terus menjaga diri, berlaku bijaksana, menuruti firman Tuhan. Karena kalau tidak, itu tadi kita bisa saja karena kecerobohan, karena kesalahan, karena kekurang bijaksanaan diri kita, lalu kita mendatangkan kesulitan atas diri kita. Betul ya? Banyak bentuknya. Ada yang sembrono pakai uang, lalu akhirnya mendatangkan kesulitan keuangan dalam dirinya. Jangan nanti ketika dia kesulitan keuangan lalu kemudian ngomelnya sama Tuhan, gimana Tuhan kok enggak memberkati saya? Padahal mungkin kesulitannya itu datang karena kesembronoannya dalam mengelola memakai uang. Ada yang mungkin mengalami konflik dengan orang lain, entah dengan suami, entah dengan mantu, dengan anak, atau dengan orang lain, siapapun ya. Tapi kemudian kalau dirunut-runut kenapa bisa begitu? Karena sembrono waktu dia pakai mulutnya. Nah, makanya Yakobus berkata hati-hati dengan lidah. Betul ya? Kalau nggak ada kesalahan manusia, buat apa firman Tuhan memberi peringatan? Nah, kita harus hati-hati. Jangan pakai lidah kita, pakai mulut kita dengan sembarangan. Ujung-ujungnya nanti terjadi gegeran, terjadi konflik. Itu bukan konflik datang dari Tuhan. Itu konflik karena kesalahan kita sendiri. Lalu kalau kemudian kita mengalami sesuatu yang berat, masalah, jangan terus ngomel sama Tuhan. Aku ini loh kan pelayanan, aku ini loh kan memberi persembahan, aku ini loh kan sedang beribadah. Lah kok malah ngalami kesulitan? Loh tunggu dulu. Jangan-jangan kesulitannya terjadi karena kesalahan sendiri. Betul ya? Mengalami sakit penyakit. Lalu kenapa Tuhan kok enggak jaga aku? Loh tunggu dulu. Jangan-jangan sakit gara-gara sembrono. Enggak menjaga kesehatan. Apalagi ini loh di tengah wabah, musim wabah seperti ini. Oh, ini sekarang yang sakit sudah mulai habis. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Ya wis, kalau gitu kita bisa keluar. Bukan sekedar keluar, tapi keluar dengan sembrono. Wis, ya, enggak pakai lagi jaga-jaga, enggak pakai lagi hati-hati, enggak pakai lagi masker-maskeran misalnya. Lalu kemudian ngalami sakit. Setelah ngalami sakit, lalu kemudian ngomel sama Tuhan. Loh, Tuhan ini kok enggak jaga aku? Tunggu dulu, itu kesulitan datang karena kesembronoan kita sendiri. Ada banyak contoh yang lain ya. Tapi sekali lagi, kalau kita berkaca dari kehidupan Hana dengan rumah tangganya bersama Elkana suaminya ini dan Penina madunya ini, ya kita lihat di situ. Ada kesulitan datang dari Tuhan, tapi juga ada kesulitan yang datang karena kesalahan sendiri. Kita harus hati-hati, khususnya terhadap yang kedua tadi ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan sembrono, ujung-ujungnya mendatangkan kesulitan. Tapi sebagai anak Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kondisi hidup kita, kesulitan yang kita alami itu ya, bahkan ketika kesulitan itu datang dari pihak pihak diri kita sekalipun, ternyata Tuhan tuh tetap tidak tinggal diam loh. Tuhan tuh tidak berhenti pangku tangan. Nah, rasakno ya, sudah dibilangi ya, kawin itu cuma satu istri aja, kamu nggak percaya. Ya wis, rasakno sekarang ya, rumah tanggamu kacau berantakan. Tidak seperti itu. Ya. Oh ya, Elkana melihat sendiri, merasakan ya, susahnya ya punya istri lebih dari satu karena kesalahannya sendiri. Tapi di dalam kondisi seperti itu, ketika kemudian mereka datang kepada Tuhan, mereka memohon pertolongan Tuhan, mereka kemudian meminta Tuhan campur tangan, ya ternyata Tuhan kemudian ya dia berbelas kasihan, mau bermurah hati, campur tangan dalam hidup rumah tangga mereka.
Singkat cerita, ketika itu kemudian mereka sekeluarga tetap ya tiap tahun dengan setia datang ke Shilo. Waktu itu masih rumah Tuhan itu ada di Shilo, belum di Yerusalem. Lalu kemudian mereka tiap tahun membawa korban, menyembah Tuhan, begitu ya, melakukan ibadah sesuai firman Tuhan. Lalu kemudian dikatakan pada waktu itu, kita tidak disebutkan di tahun yang keberapa itu, si Hana ini kemudian dalam kesedihannya berdoa secara sendiri kepada Tuhan di rumah Tuhan, ya. Lalu kemudian di sanalah dia mencurahkan seluruh isi hatinya, mencurahkan kesedihannya, tapi sekaligus mencurahkan permohonannya, ya. Dan ya disertai dengan satu janji, ya. Nah, yang jelas kemudian doanya ini didengar oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu, saya ingin mengatakan beberapa hal. Satu, ingat loh, doa Hana ini didengar Tuhan bukan hari itu doa, hari itu langsung didengar Tuhan. Ya memang dicatatnya baru kali itu, tapi ingat mereka itu tiap tahun pergi ke sana, ke rumah Tuhan di Shilo. Ya, kita bisa asumsikan, bisa bayangkan bahwa ketika Hana kesulitan mendapat anak sejak tahun-tahun yang sebelumnya, lalu apalagi dia dihina oleh madunya, dia tiap tahun datang kepada Tuhan untuk berdoa minta anak. Ya, tapi tidak langsung diberi. Kadang-kadang kita juga diizinkan sama Tuhan berdoa itu tidak sekali berdoa langsung dijawab Tuhan, langsung dikabulkan. Maka di situ kita belajar untuk setia, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, jangan berharap sekali doa pasti langsung terkabul. Tidak selalu. Kadang-kadang iya atas kemurahan Tuhan, kadang-kadang enggak. Itu pun atas kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah ketika Hana berdoa, dia menyatakan nasar kepada Tuhan. Saya ingin menegaskan, nasar itu bukan sogokan. Hati-hati loh ya. Nasar itu bukan cara kita nyogok Tuhan supaya dikabulkan. Tuhan tak sogok. Sogoknya dengan janji. Nah, ini kayak sama kalau ibu-ibu ngadepin anak atau cucu masih kecil, ayo belajar. Nanti setelah belajar tak kasih es krim. Nah, gitu ya. Bukan, hati-hati loh ya. Nasar itu bukan cara kita nyogok Tuhan. Ya, Hana memang berseru kepada Tuhan. Ya, dia memberi janji. Tuhan, kalau engkau mendengar doaku, mengabulkannya, maka anak lakiku yang pertama itu akan kuserahkan kepada Tuhan seumur hidup. Ya, tapi ini bukan sogokan, ya. Nasar itu bukan sogokan. Maka ketika kemudian tahun depan betul-betul Hana itu mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini yang menarik. Ketika seseorang sudah bernasar kepada Tuhan, maka kemudian dia wajib mentaatinya. Ini yang kita harus hati-hati. Dalam firman Tuhan, khususnya perjanjian lama, orang Israel diajari. Tuhan berkata, aku ndak mengharuskan kamu bernasar loh ya. Tapi kalau kamu sudah bernasar, jangan kamu cari-cari alasan untuk mengingkari nasarmu. Itu namanya kita itu sudah mempermainkan Tuhan. Dari awal Tuhan tidak mewajibkan nasar. Tapi kalau engkau sudah berani bernasar, jangan engkau sekali-kali cari-cari alasan buat ingkar janji. Ya, maka Hana ini dia berdoa, dia bernasar, dia menerima jawaban Tuhan. Maka dia dengan konsisten, dia betul-betul menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Luar biasa loh ini. Anak yang sudah ditunggu lama. Anak pertama laki. Ya, anak pertama laki itu sangat berharga. Diserahkannya masih kecil, cerai susu langsung diserahkan. Dia tidak ngulur-ngulur nanti ya 3 tahun, setelah 3 tahun 5 tahun, setelah 5 tahun umur 10 tahun. Enggak, begitu cerai susu dibawa ke rumah Tuhan. Padahal dia juga dapat janji loh ya, bahwa setelah dia menyerahkan anak ini nanti bakal dapat anak-anak berikutnya. Enggak ada loh. Dia kan cuma ngomong minta anak. Nanti kalau anakku laki, ku serahkan sama Tuhan. Begitu anaknya laki keluar, dia serahkan betul sama Tuhan. Dia tidak tahu apakah tahun depan akan hamil lagi atau tidak. Tidak loh. Tapi disitulah letak iman dan kematangan rohani seorang Hana. Dan itu kemudian yang menjadi puji-pujian. Yang kemudian Tuhan memberkati dia sehingga akhirnya bukan cuma Samuel. Masih keluar lagi, lahir lagi adik-adiknya Samuel dari rahim Hana. Nah, kita belajar secara sederhana dari sini ya. Tuhan waktu kita mengalami kesulitan pun datanglah kepada Tuhan. Ya, waktu datang kepada Tuhan, berseru, bermohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Ya, tidak harus selalu pakai nasar. Tapi kalau sudah pakai nasar, jangan pernah berusaha ingkar janji. Itu Tuhan tidak suka. Ya, lebih baik dari awal tidak usah pakai nasar, karena Tuhan tahu kok mana yang terbaik buat kita. Kapan, apa itu akan diberikan menurut waktu Tuhan. Ya, mau nasar, mau puasa, mau apapun tidak bisa mempercepat, tidak bisa buat jadi sogokan buat Tuhan, tidak bisa. Ya, di sana kita menaruh hati kita, iman kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan karyanya, ya, kemurahannya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Itu sebenarnya tadi kita bisa membaca dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 tadi. Waktu betul-betul akhirnya Hana menerima Samuel, dia memuji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, ya. Aku bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya. Bukan karena akhirnya aku punya anak. Bukan. Sukacitanya adalah karena Tuhan. Tuhan yang sudah menolong aku, Tuhan yang sudah menyertai aku. Semoga firman Tuhan ini juga menolong kita semua. Jangan berhenti berdoa, ya. Jangan pernah berputus asa. Kita ini mengikut Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, ya, yang sempurna jalan-jalannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu sore ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini yang memberkati kami semua. Kami belajar menjadi seperti Hana yang tetap setia mengikut Tuhan, yang tetap percaya menaikkan permohonan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ketika Tuhan betul-betul menjawab, tidak lupa untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Berkatilah ibu-ibu semua dalam kondisi hidup masing-masing, kesulitan, tantangan yang harus dihadapi. Hamba-Mu ini percaya Tuhan pasti akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Sucipto yang sudah membawakan firman Tuhan. Waktunya kita menjalankan persembahan. Persembahan bisa diberikan di rekening BCA atau bisa dimasukkan ke dalam celengan yang sudah disediakan. Nanti setelah tatap muka baru diserahkan ke gereja. Kita nyanyikan satu pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku,
hidupku. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang penuh kasih, Allah Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk berkat jasmani, rohani yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau mengasihi setiap kami, mengertikan setiap kami. Kami sudah diberkati dan biarlah apa yang sudah kami terima juga boleh kami persembahkan. Kami tahu tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah di tengah-tengah keadaan yang sulit dan pandemi, biarlah ibu-ibu tetap taat dan mengasihi Tuhan, supaya dia pun, ibu-ibu tetap dapat memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, biarlah uang kami yang kecil ini bisa memberikan kasih Tuhan, juga semangat di dalam ibu-ibu untuk terus mengasihi Tuhan. Ketika kami memberi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan terus memberikan kecukupan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Kau yang akan menolong setiap kami. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu, baik di dalam pengelolaan, di dalam persembahan Kau yang akan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita terima doa berkat. Terus Bapak diteruskan, Bapak terima kasih. Kita sekarang akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan PW selesai. Sampai jumpa minggu depan.